Sekarang hari ini adalah dituntun Sang Gembala. Setelah minggu lalu Anda dipeluk oleh Sang Pencipta, maka hari ini Anda dituntun oleh Sang Gembala. Tetapi dipeluk Pencipta, Anda tahu bahwa Anda diciptakan untuk mengalami kasih Tuhan. Anda diciptakan bukan untuk menjadi hamba. Anda diciptakan, Anda dan saya diciptakan untuk mengalami kasih Tuhan. Ya, dan itulah fondasi. Ketika kita mau berjalan pada kebenaran firman Tuhan, Anda harus mulai tahu tentang kasih Tuhan ini. Ya. Nah sekarang ketika Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia memberikan anaknya, dan anaknya itu sebagai penebusan, tetapi juga anaknya itu juga sebagai gembala, karena gembala ini suatu gambaran di mana Anda dan saya dihubungkan dengan suatu kebutuhan dan suatu pemenuhan. Kebutuhan dari domba, saudara-saudari, binatang domba itu kebutuhannya ada dua. Satu, dia harus dituntun sampai pada tujuannya. Karena domba itu mereka sightseeing, artinya melihatnya jaraknya pendek, kemudian dia juga nggak tahu bahaya, sehingga butuh sekali gembala untuk menuntun kepada tujuannya. Dan kedua, domba butuh disediakan. Dia butuh disediakan makanan, minumannya, dia nggak bisa sendiri. Dia butuh sekali gembalanya. Dan gembalanya lah ini menyediakan baik itu tuntunan maupun juga penyediaan. Minggu ini kita akan melihat ya tentang bagaimana gembala menuntun Anda kepada panggilan Sang Bapa. Karena kerinduan Yesus selalu adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kerinduan Tuhan Yesus sebagai anak selalu dia mau supaya apa yang diinginkan Bapanya digenapi, saudara. Ya, demikian juga kadang kita nggak sadar bahwa ketika Anda dan saya nih diselamatkan, jadi anak-anak Allah, kita diberikan tujuan oleh Tuhan. Nah ini langsung aja, karena ini bukan yang menjadi kita mau bahas, paling nggak ada 5 tujuan, kalau Anda tahu nggak? Ada 5 tujuan, ada 5 panggilan ketika kita diselamatkan. Di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan bahwa kita dipanggil kepada panggilan kudus. Ketika kita diselamatkan, kita dipanggil pada panggilan kudus. Nah, banyak kebanyakan orang, konotasi kudus berbicara perbuatan. Padahal konotasi kudus adalah Anda dipisahkan. Ketika Anda dipisahkan, firman Tuhan katakan dengan tujuan apa? Dengan maksud Anda dan saya hidup dengan kasih karunia. Ketika Anda diselamatkan, tujuan Tuhan menguduskan Anda, memisahkan Anda adalah Anda mulai hidup dengan kasih karunia. Kenapa? Karena kita selalu gagal dengan usaha kita sendiri. Kita nggak bisa memenuhi standar Tuhan. Sebab itulah kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan salah satu kasih karunia Tuhan yang terbesar adalah dirinya sendiri. Gembala agung, Roh Kudus yang diberikan kepada kita sendiri. Kemudian, yang kedua, tujuan Anda adalah dalam Filipi 3:14 mendapat panggilan surgawi. Saya nggak bahas ayat-ayatnya ya, saudari Anda bisa catat, bisa foto, bisa apa terserah, tetapi juga nanti Anda bisa dengerin lagi. Yang kedua adalah panggilan surgawi. Anda dan saya itu nggak didesain untuk panggilan duniawi. Panggilan duniawi itu, wah, yang dilihat dunia kadang-kadang apa? Ketenaran, kehebatan, kekayaan. Anda bukan itu. Anda didesain untuk panggilan surgawi, sesuatu yang tidak akan layu, tidak akan punah, sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya. Misalkan apa panggilan surgawi Anda? Panggilan surgawi kadang-kadang adalah memberitakan firman Tuhan. Panggilan surgawi kita kadang-kadang adalah sesuatu yang membuat kita itu merasa kepenuhan hidup kita itu jadi tercapai. Panggilan surgawi kita adalah Anda juga adalah memiliki kedamaian. Saudara, itu yang Tuhan mau Anda dipanggil, Anda representatif, mewawancarkan Dia. Lalu yang ketiga, dalam Yeremia 29 ayat 11, panggilan Anda adalah masa depan penuh harapan. Anda dipanggil untuk memiliki masa depan penuh harapan. Ini baru 3, ya. Yang keempat, dari Efesus 2 ayat 10, salah satu panggilan Anda setelah Anda diselamatkan adalah panggilan misi. Pekerjaan baik, dalam istilahnya noble work. Jadi pekerjaan baik, ini artinya begini saudari, ada nurani Anda. Anda dipanggil untuk mengikuti nurani yang baik. Ramah, mau nolong orang, itu panggilan Anda.
Ya. Dan kelima, Roma 8 ayat 28-30, panggilan Anda adalah menjadi serupa dengan Kristus. Paling nggak ada 5. Ya. Dan gampang nggak ingatnya? Gampang sih, saudara. Saya ingatnya kayak gini, jembatan keledainya ya. KS itu kudus, S-nya itu surgawi, habis itu masa, misi, mensa. Masa depan, misi Allah, mensa menjadi serupa. Ya, KS, masa, misi, mensa. Jadi paling nggak ada 5. Dan kelima hal itu, tujuan itu, Anda sebagai domba nggak bisa menggenapi sendiri. Anda nggak bisa menjadi serupa dengan Kristus dengan berjalan sendirian, tanpa tuntunan daripada gembala. Tuhan tahu itu semua. Ya, Anda nggak bisa hidup dengan kasih karunia tanpa dituntun oleh Sang Gembala, saudara. Jadi, semua sepakat ya? Paling nggak ada 5. Alkitab bilang, yang penting tentang ketika Anda dan saya percaya Yesus, diselamatkan, jadi anak Allah, bukan habis itu hidupnya normal-normal, biasa-biasa. Anda udah nggak jadi normal lagi. Anda udah jadi abnormal. Anda dan saya jadi abnormal. Di mata dunia Anda abnormal. Tapi biarin aja. Kalau kita nggak abnormal, artinya kita nggak sadar bahwa kita udah berubah. Abnormal, saudara-saudari. Orang Kristen harus abnormal. Percaya mujizat, percaya adik kodrati. Anda abnormal. Orang berbuat jahat, kita balasnya dengan kebaikan. Abnormal gitu. Ya. Karena itu panggilan surgawi. Bukan panggilan duniawi. Panggilan duniawi, tampar pipi kiri, pukul kanan. Anda balas mukul. Panggilan surgawi, kasih kanan. Saja. Nah, itu dia. Jadi Anda itu orang yang abnormal. Ya, kita semua, bukan Anda saja. Ya, dalam arti konteksnya yang positif kan, sesuai dengan firman. Nah, lanjut kembali, saudara-saudari. Karena Anda abnormal, Anda harus mulai pikir bukan cara dunia. Cara dunia itu normal-normal aja. Kita mulai sekarang dengan firman Tuhan yang di dalam Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Karena kita berhubungan dengan gembala. Anda dan saya adalah domba. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 10 ayat 3 dan 4. 3, 2, 1. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba yang telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara-saudari, berdasarkan kebenaran firman ini, Anda domba kan? Domba-domba mendengar suaranya, mengenal suaranya, mengikutinya. Dan Anda harus tahu, sesuai dengan Yohanes 10 ayat 27 kemudian diulangi lagi. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka. Jadi kita juga mengenal gembala kita. Dan mereka mengikuti aku. Ketika diulangi 2 kali artinya penting. Ya, penting sekali. Nah, kebenaran ini nggak akan bisa kita ngerti kalau kita nggak abnormal. Ya. Jadi kalau Anda kita mengerti, Pak, saya nggak bisa dengar suara Tuhan tuh. Bagaimana? Lalu Anda mulai pelajari bagaimana mendengar suara Tuhan. Ini loh, dengar suara Tuhan ya, tekniknya begini. Anda harus bahasa roh dulu, setengah jam. Gitu. Anda lalu diam dulu, setengah jam. Oh, bukannya dengar suara Tuhan, malah Anda jadi tidur. Ya, nah enggak gitu, saudara. Yang harus kita mulai sadari adalah setiap domba telah diberikan kemampuan mendengar, mengenal, dan keinginan mengikuti. Tuhan nggak akan memberikan sesuatu, menuntut sesuatu tanpa dia memberi. Allah kita begitu. Dia Bapa yang baik, dia tidak akan menyuruh ataupun menuntut kita tanpa dia memberikan kemampuan itu. Dan ketika Yesus ngomong bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, artinya Anda sudah diberikan kemampuan untuk mendengar. Wow, mana enggak, saya jarang dengar suara Tuhan. Kecuali kalau mimpi aja ragu, itu dari Tuhan apa bukan gitu ya. Nah, bagaimana ini? Ya, ini yang sering menjadi masalah di kehidupan kita, orang percaya. Kenapa?
karena kita mau mengerti firman Tuhan yang adalah roh, karena Yohanes 6 ayat 63, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu roh dan hidup. Kita mau mengerti firman Tuhan, mau mendapat firman Tuhan berdasarkan penalaran daging kita. Firman Tuhan katakan begini dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Termaksud firman Tuhan. Nggak menerima arti begini. Nggak masuk akal. Nggak ngelihat. Gitu. Nggak merasakan. Itu dia. Karena hal itu bagi suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahami sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Roma 8 ayat 7 lebih jelas lagi. Sebab keinginan daging. Bahasa aslinya bukan keinginan. Carnal mind. Pikiran karnal. Nah, pikiran karnal itu kadang berbeda dengan daging. Kalau kita konotasi daging itu artinya yang buruk, ya, pornografi, pembunuhan, terus apalagi lah semua yang buruk-buruk. Itu kita pikir daging. Tapi saya lebih suka karnal. Karnal itu saluran. Saluran yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Buat saya begitu. Sebab segala sesuatu pikiran yang berdasarkan panca indera kita itu perseteruan. Arti perseteruan bukannya artinya kita jadi penjahat, bukan, tapi pikirannya bertentangan dengan pola pikir roh. Tidak takluk kepada hukum Allah yang adalah roh. Sebab tidak mungkin. Jadi Anda bisa ngelihat, masalah kita adalah kenapa saya nggak bisa sih Pak dengar suara Tuhan, katanya sudah diberikan kemampuan. Domba, kan kita domba. Anda tidak usah berusaha jadi domba. Ketika Anda dan saya terima Yesus, Anda jadi anak Allah, anak Bapa di surga, Anda juga jadi domba-dombanya Yesus. Domba-dombanya Yesus. Jadi, Anda tahu begini, di dalam Timur Tengah, zaman dulu, ya, di zaman dulu, itu domba-domba dikumpulkan di satu ladang, lalu dipagarin, saudara. Ya, dipagarin, lalu ada penjaganya. Domba-dombanya itu milik semua gembala-gembala. Jadi gembala dulu di Timur Tengah, gitu ya. Itu ada banyak gembala-gembala miliki domba macam-macam. Ada yang punya 100, ada yang 200, ada yang 50. Jadiin satu kandangnya. Kalau malam-malam mereka nggak pencarin. Lalu ada penjaga yang mereka sewa untuk jagain. Lalu ketika pagi-pagi datang, ini gembala A datang nih saudara, ya. Nah, karena penjaganya kenal, dia gembala, dia bukain pintunya. Ketika dia bukain, maka gembala itu masuk ke dalam kandang itu. Dan kandang itu kumpulan dari domba-domba milik beberapa gembala, tapi bercampur baur. Lalu gembala itu hanya ngomong, bicara aja. Dia kasih suara, maka domba-domba milik dia langsung datang ke dia, lalu dia keluar, maka yang ngikuti dia hanya domba-domba yang milik dia aja. Kenapa? Karena domba-domba dia mengenal suaranya, tidak berusaha untuk mengenal. Dia kenal. Anda dan saya adalah domba-domba Allah, domba-domba gembala agung kita. Benar nggak? Dan Anda nggak usah menjadi domba. Kalau Anda domba, maka Anda mampu mendengar suara gembala agung. Kita mampu, saudara. Tetapi yang menjadi penghalang adalah tadi, penghambatnya. Bukannya kita harus berusaha, tetapi Tuhan sudah kasih kemampuan. Kemampuan ini dialirkan oleh Tuhan untuk kita mendengar. Tetapi yang menjadi masalah, penghambat. Saya selalu ingatkan kepada Anda prinsip pohon kehidupan. Ketika Anda dicangkokkan kepada pohon, maka dari akar dialirkan ke batang, kepada carangnya. Yang menghambat bukannya akarnya, batangnya, tetapi penghambat-penghambat yang ada di carangnya. Benalu-benalu yang ada di carangnya, saudara. Ketika kita nggak melekat benar-benar, maka nggak mengalir apa yang dialirkan. Kemampuan yang dari Tuhan nggak mengalir karena ada penghambat. Penghambat yang pertama yang bisa katakan adalah satu pola pikir yang yang karnal, yang tadi Roma 8:17 katakan, kita mau mikir dengan pola karnal. Bukan daging, bahasa tepatnya, tetapi
carnal mind. Pola pikirnya hanya mau melihat setiap janji Allah dari panca indera. Saya nggak bisa dengar karena Anda ngelihatnya pakai panca indera. Anda mau dengar suara Tuhan hanya sekedar dari panca indera. Tuhan hadir, Anda mau Tuhan hadir, Anda mau merasakan. Maka itu nggak mungkin. Jadi Anda mulai meragukan, benar nggak ya Tuhan hadir? Benar nggak ya Tuhan ngomong? Ketika kita mulai meragukan firman Tuhan, orang bimbang, dia nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan dengar suara Tuhan, karena ada prinsip tuh. Ya? Jadi di situ. Dan kedua, penghambat yang lain. Di dalam kita berhubungan dengan gembala dan domba. Di dalam Mazmur 23, ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang adalah gambaran. Ketika Anda dibawa kepada air yang tenang, danau yang tenang, maka bagaimana jiwa Anda? Aturan jadi kesel, jadi tenang. Aturan jadi marah, jadi tenang. Jadi antitesenya, jadi hal yang berlawanan yang mau dilakukan iblis. Tuhan mau Anda jadi tenang. Iblis mau Anda nggak tenang, emosi bergejolak. Yang menjadi penghambat nggak dengar suara Tuhan karena emosi kita. Bukan sekedar marah. Kadang-kadang kesedihan yang mendalam pun bikin kita nggak dengar suara Tuhan. Ketika Anda mau patokan hadirat Tuhan dari emosi, itu bukan hal yang tepat. Anda harus tahu melihat hadirat Tuhan berdasarkan roh, bukan yang ngeroh, tapi roh. Ya, roh yaitu firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ketika 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah kamu, maka kalian harus tahu, kita harus percaya, dia sungguh hadir. Ketika firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, maka kita tahu, mau kita rasain, gak rasain, dia hadir. Saudara-saudari, kita terlalu mau selama ini pakai carnal mind, pikiran karnal yang berfokus kepada panca indera aja. Kadang-kadang kita juga di orang-orang yang kita bilang karismatik juga sering memberikan diri dipermainkan dengan emosi. Emosi baik, tetapi bukan yang memimpin kita. Oke? Emosi itu bukan yang memimpin kita. Manusia adalah bagian di Tuhan ciptakan dengan jiwa, tetapi bukan itu. Kalau Anda, apalagi misalkan yang udah berkeluarga nih ya, waktu kita jatuh cinta awal-awal gitu ya, Terry sama Yohana misalkan, wow, udah semua, itu semua merah gitu ya, berbunga-bunga. Tetapi ketika Anda sudah berkeluarga, udah 10 tahun, 20 tahun, itu kalau pakai perasaan kayak begitu, patokannya, kamu nggak sayang aku lagi ya? Bukan, saudara. Udah bukan itu lagi, patokannya bukan di perasaan lagi, bukan perasaan yang memimpin. Ya kan? Jadi Anda bisa ngelihat bahwa, oke, perasaan ada, tetapi itu untuk kita bisa nikmati, tapi bukan yang di awal, bukan yang memimpin gitu. Oke ya? Benar, saudara? Terus yang lain lagi. Tadi ini dia, tetapi yang ditekankan begini. Tadi Mazmur ayat 23 ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing. Kata-kata yang hijaunya itu, saudara-saudari. Ya, ketika Anda dibaringkan, artinya Anda udah tenang. Anda nggak lagi bergejolak, mau ini, mau itu. Benar kan? Ketika Anda sudah berbaring, domba sudah berbaring, udah. Lalu ketika dia ada di padang rumput hijau, udah puas dia. Ya kan? Air tenang, udah. Terus saya ini maknanya apa sih? Antitesa dari ini, Tuhan mau kita ini berbaring, tenang. Antitesanya adalah kita penuh dengan ambisi pribadi. Ambisi pribadi membuat kita nggak dengar suara Tuhan. Menghambat, bukan nggak dengar. Menghambat kita mendengar suara Tuhan. Tuhan maunya kita itu, misalkan, memberi. Contoh aja ya. Tetapi karena ambisi pribadi kita, aku mau beli ini, karena aku masih mau kumpulin uang buat ini kan. Kita digerakkan Tuhan, suara Tuhan adalah beri saudara kamu, beri adik kamu, beri orang tua kamu, beri siapapun juga teman kamu. Tetapi karena ambisi kita mau, oh enggak, aku mau beli HP, aku mau beli HP baru, aku jadi dulu. Kita menghambat suara Tuhan. Itu contoh yang bisa sering terjadi. Lalu kemudian di dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara-saudari, ada jalan yang benar. Jadi ada jalan yang tidak benar. Mana bedainnya? Yang benar akan menyegarkan jiwa. Yang nggak benar akan melelahkan Anda dan saya. Apa itu? Antitesa dari jalan yang benar, menyegarkan jiwa, dan itu menghambat. Yaitu ketika Anda hidup dengan patokan apa kata sosial. Medsos. Medsos itu bukan jalan yang benar. Dan medsos pada akhirnya akan membuat Anda nggak segar. Anda akan lelah, ngikutin standar mereka terus. Mereka akan pakai standar tentang hal-hal yang dari dunia. Kecantikan, kekayaan, nggak pernah ada habisnya. Apa yang Anda bisa perlihatkan, udah punya satu rumah, nggak puas, di medsos kasih lagi, bedah rumah, rumahnya selebritis, gitu saudari. Wah, kita nggak pernah puas. Akhirnya kita lelah hanya mengejar sesuatu yang dikatakan medsos, inilah kehidupan yang sukses. Ya, padahal kita dipanggil, salah satunya adalah panggilan surgawi, bukan standar duniawi. Keberhasilan kita nggak ditentukan oleh apa kata medsos dunia ini, saudara. Dan Anda tahu, medsos itu pada akhirnya akan melelahkan jiwa kita, loh. Dan itu buat di mata Tuhan bukan jalan yang benar. Ya, lanjut lagi di Mazmur 23 ayat 4, kemudian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya. Dia nggak takut kekelaman. Sebab itu antitesanya yang menghambat kita mendengar suara Tuhan adalah ketakutan. Ketakutan, susah. Anda takut, maka Anda dengar adalah suara diri Anda yang ketakutan atau suara iblis. Ya, bukan ketakutan gelap aja nih. Ada orang yang takut mati, ada orang yang takut lagi apa lagi, macam-macam sih. Ya, takut ke toilet sendirian. Ya, jadi banyak sekali ketakutan-ketakutan yang nggak rasional. Yang harusnya ketika kita tahu firman, maka firman itu harus memerdekakan Anda. Nah, saya nggak lanjut lagi, karena ini cukup sampai 5 doang. Mau 6, 7 nggak ada gitu. Tetapi yang menghambat banyak. Kalau Anda baca lagi Mazmur 23 ayat 5, dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Antitesanya apa? Kita takut kekurangan. Takut kekurangan bisa menghambat kita mendengar suara Tuhan. Ya, banyak lagi. Tetapi sekarang yang penting juga adalah begini, saudara. Bukan tentang penghambatnya, Anda sudah tahu itu sering kita itu. Tetapi sekarang bagaimana supaya memperlancar hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Amin, domba-domba Allah. Anda sudah diberikan kemampuan mendengar, mengenal, dan mengikuti Tuhan, Gembala Agung kita. Tapi kadang-kadang hal-hal yang menghambat kita banyak. Sekarang kita ngelihat hal-hal yang memperlancar suara Dia. Yohanes 10 ayat 3 dan 4 tadi, kita balik lagi. Kata pertama apa? Untuk Dia. Ini bukan suatu kebetulan. Tetapi inilah untuk Dia, penjaga membuka pintu. Membuka pintu untuk Anda mendengar. Membuka pintu untuk gembala, karena tanpa gembala Anda nggak akan dengar. Pintu untuk kita mendengar suara Tuhan adalah untuk Dia. Untuk Dia ini. Kehidupan yang untuk Dia. Karena seringkali ambisi pribadi kita ada untuk ambisi pribadi kita. Kita hidup bukan untuk Dia. Dalam firman Tuhan di Roma 11 ayat 36, saya pakai IMB karena lebih tepat. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan selama-lamanya. Kemampuan itu dari Tuhan. Kalau Anda mau dengar suara Tuhan, tetapi Anda nggak mau pakai untuk Dia, tetapi untuk diri kita, membangun image, untuk bikin macam-macam, kemuliaan kita akan menghambat. Tetapi ketika kita mulai melakukan sesuatu untuk Dia,
maka gembala kita hadir. Lihat, untuk dia siapa? Yang membuka pintu siapa? Penjaga. Siapa penjaga itu? Di dalam kehidupan kita sekarang siapa penjaga itu? Roh Kudus. Ketika kita mau motivasi kita untuk Tuhan, motivasi kita segala sesuatu, Anda mau melayani untuk Tuhan, Anda bekerja untuk Tuhan, maka Anda akan dengar suara Tuhan. Tetapi kalau untuk mau balas dendam, mau buktikan, ambisi pribadi loh, itu akan menghambat. Ya, itu akan menghambat. Jadi, ayo, panggilan Anda juga adalah hal-hal yang baik, bukan untuk balas dendam, untuk bukti. Nah, Anda tadi ingat, ya, ketika ini penjaga pintu dari domba-domba yang banyak, gembala yang benar datang, baru dia bukain. Lalu, mulailah dia bicara. Domba-domba itu mulai bicara. Ketika pintu dibuka, baru cara buka pertama adalah untuk dia. Motivasi kita, saudara. Benar ya? Jadi motivasi kita ini, cara mengalirkan, memperlancar kemampuan mendengar, kemampuan mengenal, kemampuan mengikuti kehendak Tuhan adalah selalu kita jaga motivasi kita. Gampang nggak? Kadang Roh Kudus yang mengerti hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia, hati itu menipu. Yang tahu menyelidiki hati kita, Roh Kudus. Jadi kadang-kadang kita harus mulai bersekutu sama Roh Kudus. Dia yang palang pintunya nih. Kamu lakukan itu benar-benar nggak? Tulus nggak? Kamu melakukan itu buat dilihat orang apa? Buat Tuhan. Kadang-kadang iblis masuk, menuduh. Sebenarnya Anda tulus, ya menuduh. Biar Roh Kudus yang kasih tahu Anda. Roh Kudus yang akan bela kita. Ya, perlu sekali suatu Roh Kudus suaranya itu pertama dia menerangin hati kita kok. Anda bukan untuk dituduh dosa-dosa Anda. Roh Kudus enggak, itu buat orang nggak percaya. Tapi buat orang percaya, maka Roh Kudus akan menerangi hati kita, menghangatkan hati kita. Anda melakukan sesuatu jadi senang tiba-tiba, ya, bukan jadi beban, senang. Banyak sekali. Tapi kita lanjut ke sini dulu ya, nanti baru kita belajar karena ini suatu perjalanan. Anda butuh Roh Kudus untuk mulai bisa melakukan ataupun juga mengetahui isi hati kita dan lain-lain saudara-saudari. Kedua, saudara-saudari, oke, tunggu dulu. Kedua apa? Nah, balik lagi kemari. Yohanes 10 ayat 3 dan 4 bacaan kita. Anda ngelihat nggak? Sebelum kita mendengar, selalu ada sesuatu dari Tuhan. Sebelum kita mengikuti tuntunannya, selalu ada sesuatu yang Tuhan perbuat. Sebelum kita berjalan mengikuti Dia, selalu ada hal yang Tuhan perbuat. Anda melihat, Ia memanggil, maka kita mendengar. Lalu Ia menuntun, maka Anda mengikuti Dia. Jadi, kemampuan kita untuk mendengar, dituntun, mengenal, selalu dimulai oleh Dia. Ia memanggil, maka kita mendengar. Ia menuntun, maka kita ikutin. Ia berjalan di depan, maka kita sampai pada tujuannya. Yang saya mau kasih unjuk adalah ketika kita fokus kepada Ia, ya kan? Dan apa yang Ia itu lakukan? Pertama, Ia memanggil, Ia menuntun, Ia berjalan. Bukan dimulai oleh kita. Kita nggak lakukan apa-apa, benar? Kita nggak lakukan apa-apa, domba-domba nggak lakukan apa-apa nih. Gembala datang, dia masuk, lalu dia mulai ngomong, dia yang ngomong, dia manggil domba-dombanya dengan cara-caranya. Ada yang dipanggil dengan cara nama-namanya. Ya, tapi kalau gitu banyak, repot juga kalau ada 100 manggil gitu, repot juga ya. Sengaja baru selesai kali. Tapi kadang-kadang mereka punya suara tertentu untuk mengumpulkan kawanan dombanya. Suara yang unik, ya. Lalu habis itu udah semua pada ngumpul, dia yang bersuara, dia panggil, dia keluar, dia yang berjalan. Lalu dia yang berjalan di depannya.
tuntun ke padang rumput yang hijau, airnya tenang. Saudara, dengan kata lain, apa sih yang mau maksudnya dibicarakan di sini? Untuk Anda memperlancar aliran kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita perlu fokus kepada karya Tuhan. Bukan tentang apa yang harus saya lakukan, tetapi Anda dan saya harus mulai menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau di dalam gembala, dia manggil, dia menuntun, dia masuk ke pintunya gitu ya, terus dia panggil, dia tuntut. Itu artinya hal-hal yang dilakukan oleh gembala. Kalau kita hubungannya adalah dengan Kristus, jadi Anda mulai fokus pada apa yang Yesus Kristus lakukan, telah berbuat, dan masih lakukan buat kita hari ini. Semakin kita fokus pada diri kita, itu akan semakin membuat kita jadi ciut. Ini kan kehidupan domba-domba ini sangat tergantung pada gembala, bukan pada dombanya. Domba yang sakit aja, gembala yang akan gendong, yang akan tuntun. Domba yang hilang aja dia cari, bukan dombanya. Gembalanya, karya daripada gembalanya. Saudara, ingat ya, Bapa, Yesus itulah yang melakukan kehendak Bapa. Bukannya Bapa, karena Yesus begitu mengasihi Bapa. Maka segala kehendak Bapa, dia mau lakukan. Bapa ingin sekali semua orang, domba-domba anak-anaknya, itu nggak ada yang hilang. Maka Yesuslah yang melakukannya. Dia menebusnya, dia menjaganya supaya nggak hilang. Itu dia. Bukan Bapaknya, tapi Yesusnya, saudara. Yang lebih utama, karena Yesus itu sangat mengasihi Bapa. Bapa sangat mengasihi Yesus, sehingga dia memberikan segala sesuatu di bawah Yesus. Saudara. Tapi kita kembali kepada hal-hal ini, saudara. Ya, kita kembali bahwa kita harus mulai fokus kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Karena ketika kita nggak fokus pada apa yang Yesus lakukan, kita akan mulai nggak melihat kebenaran firman Tuhan sebagai sesuatu realitas kehidupan kita. Misalkan, firman Tuhan katakan, Allahku mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau Anda mulai tangkap dengan apa yang bisa dilihat dengan panca indera, Anda melihat, membutuhkan kebutuhanku, ini di tabungan masing kosong. Tabungan masing nol, bahkan negatif dalam kehidupan. Anda nggak akan melihat itu sebagai suatu realitas yang nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika Anda melihat kepada realitas roh, bahwa saya kemarin bilang begini, ya, begini, untuk saya mau masuk pada realitas roh, saya melihat begini, saudara. Ketika Yesus kan pencipta kita kan ya, dia Allah pencipta juga, Yesus itu. Karena ketika kejadian persatu, ketika Allah itu pakai kata plural, baiklah kita, itu plural semua, jadi Tritunggal, Allah Putra, Bapa, dan Roh Kudus, sudah ada penciptaan juga. Ketika Allah menciptakan, dia hanya ngomong aja kan? Ya, dia hanya ngomong. Bahkan begini, saudara, tahu hari pertama dikatakan bahwa bumi masih belum berbentuk dan kosong. Bahasa aslinya artinya bukan bahasa Inggris aja, bahasa aslinya kacau. Bumi itu kacau, jadi alam semesta masih kacau. Kenapa kacau? Belum ada hukum. Karena kalau nggak ada hukum, itu akan kacau. Nah, jangan pikir ini hukum yang artinya hukum di pengadilan. Bukan. Hukum fisika belum ada. Hukum biologi, hukum kimia, hukum astrofisika belum ada. Sehingga nggak ada kehidupan yang ada bisa terjadi. Maka ketika Tuhan menciptakan yang pertama, terang itu adalah hukum. Anda tahu, hukum itu Allah yang membuat sesuatu menjadi terang. Jadi Allah itu sangat mencintai hukum. Kita orang percaya hidup dalam terang, hidup di dalam hukum. Hukumnya Allah. Bukannya seenak-enaknya aja. Ya, walaupun kasih anugerah, tetapi kita adalah anak-anak terang. Anak-anak yang ikuti dan taat pada hukum. Jadi, panggilan Anda juga. Jangan melanggar sana-sini. Ya, oke. Termasuk, jadi Anda lihat ya. Bayangin, bumi belum berbentuk, semua kacau. Kenapa kacau? Nggak ada hukum. Hukum fisika, biologi, segala nggak ada. Lalu Tuhan menjadilah terang. Itu bukan cahaya. Itu bukan matahari. Itu bukan bintang. Bulan, bintang, matahari, hari ketiga. Belum. Itu hukum menurut saya. Dia bikinlah hukum fisika, harus kayak begini, harus begini. Dia hukum. Begitu ya, semua hukum udah diatur menurut dia. Sudah. Ya.
Untuk menciptakan itu, supaya ngatur bumi, bintang, dia awali dengan hukum. Dia hanya berfirman. Tetapi ketika dia berjanji, dia janjikan bila Yesus menyembuhkan, Allahku mencukupi kebutuhan, memberikan kemuliaan, anak cucu orang benar akan hidup perkasa. Dia harus bayar dengan hidupnya, dengan darahnya. Benar? Karena 1 Korintus 1 ayat 20 katakan, Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Kenapa? Karena dia sudah bayar dengan hidupnya. Untuk yang hukum-hukum yang membuat ada bumi, alam semesta yang mengatur tubuh kita, Tuhan menciptakan hukum dengan berfirman. Tapi untuk menggenapi janjinya, dia bayar dengan hidupnya, dia bayar dengan darahnya. Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih mahal? Yang hanya diucapkan oleh pencipta atau yang dibayar oleh pencipta? Dibayar oleh pencipta. Janji-janji Allah dibayar oleh dia. Kalau dibayar, itu berarti mahal dan pasti lebih berkuasa. Janji-janji Tuhan lebih berkuasa dari hukum biologi, hukum fisika, hukum kimia, hukum ekonomi. Lebih berkuasa. Kalau kita pakai pola pikir yang natural, mana. Tapi kalau kita mulai melihat bahwa oleh darah kekekalan, darah Sang Pencipta, janji Tuhan ini dibayar, maka itu lebih berkuasa. Setiap hukum harus tunduk. Makanya Anda nggak heran bahwa air menjadi anggur. Itu melanggar hukum alam, hukum fisika, apapun juga. Yesus berjalan di atas air, itu melanggar hukum fisika. Bukan melanggar. Artinya yang Yesus bawa lebih tinggi daripada hukum-hukum yang ada. Hukum ekonomi, 5 roti 2 ikan buat begitu banyak orang. Itu udah melanggar, bukan melanggar. Apa yang Yesus janjikan lalu di atas. Oleh sebab itulah ketika Anda mendengar firman Tuhan, bukan Anda untuk, mana Tuhan buktikan? Bukan buktikan. Anda mulai lihat. Sebab orang percaya bukan hidup karena melihat tapi percaya. Anda mulai percaya dengan melihat, Tuhan, janjimu lebih tinggi daripada alam natural. Maka yang natural harus tunduk. Anda mulai hidupkan janji itu dan mulai tenang aja. Dan perintahkan yang natural tunduk sama yang dari Tuhan. Kan Anda ini orang-orangnya benar nggak? Mengerti? Haleluya. Nah, saya nggak tahu kenapa saya kasih ini, ya, tetapi tadi yang menghambat kita nggak melihat bahwa karya Tuhan, apa yang Yesus lakukan, itu cukup adalah pikiran karnal. Pikiran karnal adalah pikiran yang harus kita bisa rasakan, lakukan. Artinya apa? Kita pegang kendali, kita bisa usahakan. Tetapi pikiran roh, salah satu contoh ataupun karakteristik pikiran roh, begini saudara. Roma 8:16 ayat 17 katakan, roh itu bersaksi. Yang bersaksi roh. Anda nggak akan melihat ada orang yang bersaksi, kelihatan enggak. Roh itu bersaksi bahwa Anda adalah anak-anak Allah, dan kalau anak Allah, Anda ahli waris. Kalau ahli waris, Anda perlu kerja nggak? Karena posisi Anda. Bukannya berarti kita nggak perlu kerja nih. Enggak. Kita harus terus menjadi terang. Panggilan Anda adalah menjadi terang, melakukan pekerjaan yang baik. Tapi Anda harus tahu bahwa yang membuat Anda berkecukupan bukan pekerjaan Anda, tetapi Allah. Tetapi Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh serius, karena Anda dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, kalau kerja, kerjalah yang baik. Jujur, tanggung jawab, rajin. Ya. Nah, ingat kembali, roh itu bersaksi Anda ahli waris, sehingga Anda berhak menerima janji-janji Allah. Pak, saya nggak dengar kalau roh itu bersaksi. Yohanes 6:63, perkataan-perkataanku itu roh dan hidup. Ketika Anda baca firman Tuhan, itu bukan sekedar tulisan. Itu adalah roh. Ketika firman Tuhan katakan, kamu anak Allah. Ketika firman Tuhan katakan, bila Yesus sudah menyembuhkan kamu. Ketika firman katakan bahwa kamu lebih daripada pemenang. Itu kesaksiannya.
Itu kesaksian roh. Karena firman adalah roh. Anda nggak perlu merasakan dulu, ngalamin dulu. Tetapi itu ada kesaksian. Karena firman berkata begitu, maka itulah kesaksian. Dan karena itu kesaksian, itu menjadi warisan saya. Diberikan buat saya. Kadang nggak masuk akal memang. Kalau kita pikirin pakai ini, pakai carnal mind, nggak masuk akal. Tadi kita udah sepakat, kita ini sudah menjadi orang yang abnormal. Jadi jangan keluar dari sini Anda ingatnya abnormal aja. Ya, lebih dari itu, saudara-saudari. Oke? Nah, Anda ngelihat, salah satu ciri daripada hal-hal yang dari roh, pikiran dari roh adalah bukan usaha Anda. Semua Tuhan. Roh itu bersaksi, bukan Anda. Yang meneguhkan bahwa Anda sudah memiliki itu, bukan. Bukannya pengalaman Anda. Oh, ya nih, saya bersaksi, ini di dompet saya sekarang penuh. Bukan itu. Itu artinya Anda, tetapi roh Tuhan yang bersaksi. Anda sudah dicukupi menurut kekayaan dan kemuliaan. Maka itu sudah menjadi bagian Anda. Dan apa yang Tuhan janjikan jauh lebih berkuasa. Jauh-jauh lebih berkuasa daripada segala. Karena itu dibayar dengan darah Yesus, bro. Ya, makanya ia memanggil, ia menuntut semua tentang karya Tuhan. Dan salah dan ciri lain dari hal-hal yang roh adalah dia bukan usaha Anda. Galatia 5 katakan buah roh. Anda nggak berusaha untuk berbuah. Banyak orang berusaha, kamu harus berbuah ya, harus berbuah ya. Ranting ketika nempel sama pohon yang sehat, maka ranting itu pasti dialirkan hal-hal yang sehat dan konsekuensinya adalah berbuah. Bukan dimulai dari kita, dimulai dari Tuhan yang mengalirkan segala yang baik buat kita. Ketika kita nggak menyadari, kita selalu pakai, aduh, kalau saya melakukan ini, Tuhan nggak akan beri kebaikan kepada saya. Kalau saya melakukan ini, aduh, ntar saya kena kutuk. Maka kita sedang menghambat, karena kita berasa bahwa hidup kita, nah, yang menentukan apa yang kita dapat. Padahal tadi kita dikuduskan untuk hidup dengan kasih karunia. Masuk akal nggak? Kadang nggak masuk akal. Tapi kita sudah jadi orang yang abnormal. Ya, saudara-saudari, itu membingungkan. Tapi ini dia. Anda nggak usah berusaha menjadi buah roh, berbuah. Anda nempel, Anda menerima aliran dari Tuhan. Jangan ada penghambat, maka Anda pasti berbuah. Lalu terakhir, saudara, Mazmur 23, ayat 2 dan 3 dikatakan begini. IMB, ya saya pakai temannya. Dia memberikan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekarang saya ajak Anda melihat sebagai domba. Sebagai domba. Nah, sebelumnya saya katakan ini, kalau bahasa aslinya ini present tense semua. Bukannya dulu, present tense. Present tense artinya apa? Terus terjadi. Sekarang pun masih terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang Anda melihat sebagai domba. Waktu Anda sekarang ada di, sekarang Anda ada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Apakah Anda sebagai domba sudah melihat padang rumput buat besok? Air yang tenang buat besok? Belum. Bahkan kalau Anda masih ada di kandang, Anda nggak akan bisa melihat padang rumput yang hijau, air yang tenang. Gitu ya. Nah, karena domba nggak perlu melihat rumput yang hijau, air yang tenang. Yang perlu melihat adalah gembalanya. Bagian kita, kadang kita mau melihat nih jawabannya dahulu. Kita mau melihat nih, berkatnya sudah ada di depan kita. Saudara-saudari, itulah yang membuat kita jadi gelisah. Itulah membuat kita jadi panik. Kita mau melihat jawabannya dulu, kita mau melihat sesuatu yang realitas dulu, supaya kita bisa melihat dengan panca indera, kita bisa raba, kita bisa pegang, kita bisa senyum-senyum karena lihat buku tabungan, saudara-saudari ya. Ada yang orang senyum-senyum buku tabungan karena tabungannya banyak sekali, ada yang lihat senyum-senyum buku tabungan karena tabungannya 0. Ya, saudara jangan takut, nah, gitu. Ya, Tuhan itu luar biasa. Nah, domba nggak ngelihat, dia nggak perlu ngelihat rumput dulu. Buat hari ini, mau besok, mau lusa, nggak perlu.
Tetapi domba, saya katakan begini, domba hanya perlu mempercayai sang gembalanya. Bukan karena dia melihat padang rumput hijau, air tenang udah ada, tetapi karena dia mengenal dan percaya kepada gembala. Ketika Anda dan saya punya masalah, kita selalu berusaha mau cari solusinya, padahal kadang-kadang susah sekali solusinya. Kadang-kadang solusinya bukan kemampuan Anda. Lebih banyak ketika kita punya problem, ya problem hidup yang simple aja, kadang bukan ada di tangan kita solusinya. Dan kita kadang sering nggak tenang. Apalagi problem-problem yang besar sekali. Saya mengundang Anda dan saya, ketika kita punya masalah besar, bahkan yang kecil pun, biasakan, semakinlah belajar mengenal Tuhan. Bukan mencari solusi. Natural alamiah kita, daging kita adalah mencari solusinya. Tetapi manusia rohani kita harusnya mengenal gembala kita, mengenal Allah kita. Kita harus semakin mengenal Allah kita, ini, mengenal Sang Gembala Agung. Ketika Anda dan saya semakin mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan tenang. Kita akan hadapin hari-hari yang dunia katakan susah dengan tenang. Mungkin masalah nggak langsung mendadak beres. Pemulihan nggak langsung beres, nggak langsung selesai dalam semalam. Tetapi Anda bisa melalui setiap proses, setiap lembah dengan damai sejahtera, dengan tenang. Karena kita percaya pada gembala, bukan pada diri kita, pada gembalanya. Simple. Tapi kita sering nggak ingat, kita sering lupa, sering kita nggak lakukan. Akhirnya, bukannya tenang, kita mulai berkecamuk jiwa kita. Kita mulai kecewa, putus asa. Ya? Hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita tuh punya gembala yang selalu menuntun kita. Dan tujuannya adalah kita menggenapi panggilan Bapa di surga. Ada 5 paling tidak, KS, kudus, surgawi, masa, misi, mensa, masa depan, misi Allah, mensa, menjadi serupa dengan Kristus. Itu ada buat kehidupan kita semua. Dan nggak bisa kita sendiri. Ada gembala yang menuntun kita, tetapi ada penghambat. Ketika kita berpikir dengan cara karnal, ketika kita mempermainkan emosi kita menjadi yang di depan, ketika kita mendahulukan ambisi pribadi. Saudara, akhir zaman tanda-tandanya adalah ini, penghambat daripada hal-hal yang Allah alirkan. Orang akan sombong, cinta uang, egois, semua ini ambisi-ambisi pribadi. Sombong, dia mulai meningkatkan kesombongan karena apa kata sosial dipakai itu semua. Ketakutan, ketakut kurang segala, nggak tahu menghormati, nggak menghargai. Tetapi ketika kita mulai balik kembali, Roh Kudus, jagai hatiku, supaya motivasiku, bukan tindakan, motivasi. Tindakan kita bisa salah, tapi yang penting motivasi. Ya kan? Kita bisa melakukan yang salah, tetapi kita tetap ada tuntunan dari Gembala Agung kita. Mau fokuslah pada karya Tuhan. Bukan pada kemampuan kita, pada karya Tuhan, saudara. Ya. Lalu mulai kenalah Sang Gembala. Ambil waktu untuk mengenal kasih-Nya, untuk mengenal kuasa-Nya, untuk mengenal apa yang sudah Dia bayar, pribadinya, hatinya, maka kita akan tenang menghadapi. Karena apa yang dijanjikan, kadang nggak langsung segera, tetapi pasti digenapi. Roma 9, ayat 8 katakan, apa yang difirmankan Tuhan, pasti digenapi. Pasti. Ya, di muka bumi, bukan di surga, di muka bumi. Terus sempurna. Kadang segera, kadang nggak perlu waktu. It's okay. Anda nggak perlu tahu kapan sampai padang rumput hijau, tetapi pasti Gembala menuntun kita kepada padang rumput hijau. Pasti firman Tuhan digenapi. Anda pasti bisa lewat itu semua. Amin, saudara.